Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 19 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca sifatu saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu taala dan Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membaca kitab yang penting karena akan menghadapi Ramadan yang insyaallah taala kita hadapi setelah 1,5 bulan lagi. Dan karena ini adalah membaca kitab dan jumlah halamannya sekitar 138 tepatnya, ya, atau lebih tepatnya lagi 113 lah begitu. 113 atau lebih tepatnya lagi yaitu sekitar 100-an halaman. Ya, 100-an halaman, maka otomatis kita akan membahas kitab ini setiap Rabunya sampai kita masuk ke dalam Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah.
Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Eee, kita ingin membaca dulu muqaddimah yang disebutkan oleh dua penulis ini. Jadi penulis kitab ini dua syekh, Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahumallahu wa rahimahumullahu taala. Kita ingin membaca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon maghfirah darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari dosa-dosa perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah semata. Tiada sekutu apapun untuknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Amma ba'du adalah eh, sebuah istilah dalam bahasa Arab untuk memenggal ucapan sebelumnya dan memulai ucapan yang baru. Faya ayyuhal akh, jama'ana Allah wa iyyaka ala mahabbatihi wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas pengikutan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari kedua syekh penulis kitab ini, dan ini menunjukkan bahwa mereka sangat menyayangi para kaum muslimin. Sayatabayyanu lana ma lis-shaumi minal manzilati wal makanati fil Islam. Akan jelas untuk kita apa yang dimiliki oleh puasa berupa kedudukan dan juga keutamaan di dalam agama Islam. Wa ma liman shama ibtigha'a wajhillah minal ajri wal fadli wal ikram. Dan apa yang akan didapatkan bagi siapa yang berpuasa karena mencari wajah Allah dari pahala, karunia, dan kemuliaan. Wa anna dzalika yakhtalifu ziyadatan wa nuqsan bi nisbati qurbihi au bu'dihi min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwa hal tersebut berbeda baik dari sisi penambahan dan pengurangan jika dilihat dari sisi kedekatan atau kejauhan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah bahwa di dalam kitab ini akan dijelaskan kedudukan puasa dalam agama Islam, dan juga akan dijelaskan pahala, karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi pahala, karunia, dan kemuliaan tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kedekatan dan kejauhannya dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau ingin mengingatkan kepada kita, berpuasalah sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kama asyara ila dzalika sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan akan hal itu oleh pemimpin anak keturunan Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan lapar dan haus. Jadi banyak orang yang berpuasa dari kaum muslimin, tetapi ternyata puasanya tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Baik. Kemudian, ahibati, hafizakumullahu ta'ala, penulis mengatakan, lidzalika la budda min ma'rifati sifati saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah harus mengenal sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fihi wajibatun wa adabun wa ad'iyatun. Thumma tatbiqu dzalika tatbiqan 'amaliyan. Dan apa saja yang ada di dalam perbuatan tersebut min wajibatin, berupa kewajiban-kewajiban, wa adabin, dan adab-adab, wa ad'iyatin, dan doa-doa. Tsumma tatbiqi dzalika tatbiqan amali. Kemudian menerapkan hal itu secara perbuatan saat berpuasa. Maka di dalam buku ini nanti akan mempelajari tentang kewajiban-kewajiban berpuasa, adab-adab berpuasa, doa-doa saat berpuasa, terutama puasa Ramadan. Terutama puasa Ramadan. Walamma kanat ma'rifatu dzalika ala wajhi tafsil muta'azziratan ala aktsarin nas, ra'ayna an nad'a kitaban ma amkana li jami'i ma yata'allaqu bi sifati shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dan ketika mengenal akan hal itu, yaitu tentang puasa, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, dan doa-doanya, secara rinci, sulit atas kebanyakan manusia, maka kami berpendapat untuk meletakkan sebuah kitab yang dimungkinkan mencakup seluruh apa yang berkaitan dengan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan. Li jami'il muslimin al-mu'minin alladzina la yuqaddimuna baina yadayillahi wa rasul. Kitab ini untuk seluruh kaum muslimin, orang-orang beriman yang tidak mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksudnya benar-benar beribadah, ingin sesuai yang ditunjuki oleh syariat baik dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, walaqad nazarna fi ayatis shaum wa ahadithihi as-sihah fawajadna anna as-shauma naw'an, shaumul fardhah wa shaumut tatawwu'. Dan setelah kita memperhatikan dalam ayat-ayat puasa dan hadis-hadis tentang puasa yang sahih, maka akhirnya kita dapati bahwa puasa ada dua macam. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Jadi di sini beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada namanya puasa wajib, ada namanya puasa sunnah. Apa bedanya puasa wajib
adalah puasa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Adapun puasa sunnah adalah puasa yang disyariatkan oleh syariat Islam, tetapi tidak diperintahkan dengan keras, hanya sebatas anjuran. Tidak diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Kemudian penulis mengatakan, fasta'anna billahi wa katabna fi shaumil fardhah. Maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dan kita menulis karena kita ini kan dua orang ya. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Kita menulis tentang puasa wajib. Nah, jadi beliau nanti tidak membicarakan tentang puasa sunnah. لأن المسلم لن يتقرب إلى الله بأفضل مما افترضه عليه كما جاء في الحديث الوري الذي أخرجه البخاري. Hal ini disebabkan karena seorang muslim tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling utama, yaitu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Sebagaimana di dalam hadis tentang wali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadisnya yaitu yang berbunyi wala yataqarrabu ilayya bi syai'in wala yataqarrabu 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma taradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim eh, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Itulah sebabnya beliau di dalam buku beliau ini lebih dalam mengajarkan kepada kita tentang puasa wajib. Walaqad istauhayna tartibal kitabi wa tabwiba bihi minal marahil allati marrat biha faridatus shaum thumma minal waqi'il amali lis-shaum. Dan kita sudah menertibkan buku ini dan juga meletakkan bab-babnya sesuai dengan periode-periode yang diwajibkan puasa atau yang berkaitan dengan puasa wajib. Kemudian dari kejadian secara amaliyah untuk puasa tersebut. Kemudian penulis mengatakan, "Fama wajadtum fihi min shawabin wa khairin faminallahi ta'ala." Apa saja yang kalian dapati di dalam kitab ini dari kebenaran, kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada sikap seorang muslim menyandarkan segala macam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadtum fihi khata'an faminna wa minasyaitan. Dan apa saja yang kalian dapati di dalam kitab ini kesalahan, maka itu dari kami dan dari syaitan. Wa nahnu nabra'u ilallahi minhu fi hayatina wa mamatina. Dan kami berlepas diri kepada Allah dari kesalahan tersebut di dalam kehidupan kami atau dalam kematian kami. Wa nas'alullaha at-taufiq was-sadad fil qawli wal 'amali innahu sami'un mujib. Dan kita memohon kepada Allah taufik, yaitu petunjuk untuk kebenaran dan kebenaran di dalam ucapan dan perbuatan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Wa katabahu talibal ilm Salim Al-Hilali, Ali Hasan Ali Abdul Hamid, ditulis oleh dua penuntut ilmu syar'i, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, Fadilatul Syekh Al-Allam Al-Muhaddits Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, 25 Ramadan 1403 Hijriah. Berarti sekitar 39 tahun yang lalu ya, sekitar 39 tahun yang lalu. Karena kita sekarang 1442 Hijriah. Baik. Kemudian langsung kita masuk kepada bab yang pertama. Bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu fadailus shaum atau fadailus siyam, keutamaan
keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa. Baik. Penulis mengatakan, ja'at ayatun bayyinatun muhkamatun fi kitabillahil hamid, fi kitabillahil majid. Telah terdapat ayat-ayat yang jelas, yang tegas di dalam Al-Quran Al-Majid yang agung. Tahuddu ala sawmi taqarruban ilallahi azza wa jal. Yang memerintahkan untuk berpuasa sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubayyinu fadailahu, dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan puasa tersebut. Kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya sesungguhnya, bentar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di sini penggarisan inti pendalilannya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang berpuasa, salah satu sifat yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kalau kita perhatikan sebab turunnya ayat ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma lana la nuzkaru fil Qur'an kama yuzkaru rijal." Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana sebagaimana para lelaki disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mendapatkan wahyu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat, laki-laki perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki perempuan yang selalu dalam ketaatan, laki-laki perempuan yang selalu berkata jujur, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang sedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki perempuan yang berzikir. Nah, jadi sebab turunnya ayat ini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau juga ingin mendapatkan pahala sebagaimana para lelaki mendapatkan pahala. Beliau juga ingin mendapatkan pahala sebagaimana para lelaki mendapatkan pahala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Dan ayat ini juga sedikit menyimpang dari puasa. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam mengenal namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah dalam amal dan mendapatkan pahala dari amal tersebut, dan dalam maksiat dan mendapatkan siksa dari maksiat tersebut jika tidak bertobat. Ini setara antara laki-laki dan perempuan.
Jadi bohong kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengenal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka kita katakan Islam mengenal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam konteks-konteks tertentu. Ini keutamaan yang pertama, bahwa berpuasa baik laki-laki dan perempuan dijanjikan dan telah disediakan oleh Allah pahala, ampunan dan ganjaran yang besar. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu surah Al-Baqarah ayat 184. Penulis mengatakan wa qauluhu jalla sya'nuhu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yaitu yang artinya dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini juga ayat menunjukkan keutamaan berpuasa, yaitu disebutkan oleh Allah lebih baik bagi kalian yang berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 184. Kemudian penulis mengatakan waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsabiti minas sunnati anna shauma hisnun minasyahawat. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwa puasa penjaga benteng yang kuat dari syahwat yang diharamkan. Ya. Wa minan nari junnah, dan puasa sebagai benteng dari api neraka atau tameng dari api neraka. Wa anna Allah tabaraka ismuhu khassahu bi babin min abwabil jannah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mulia namanya telah mengkhususkan puasa dengan satu pintu dari pintu-pintu surga. Artinya, orang yang ahli puasa akan memasuki pintu tersebut di hari kiamat. Pintu khusus puasa bagi orang yang eh, ahli puasa ketika dia masuk ke dalam surga kelak. Wa annahu yufattimul anfasa an syahawatiha, dan bahwasanya puasa memutuskan nafsu-nafsu dari syahwatnya. Wa yahbisuha an ma'lufatiha, dan menahan dari hal-hal kebiasaannya. Fatusbihu mutmainnatan, maka akhirnya nafsu atau jiwa tersebut menjadi tenang. Wa hadzal ajrul wafir wal fadlu tsarrul kabir tufassiluhu al ahaditsus sahihah al atiyah ahsana tafsir. Dan pahala yang besar ini, karunia yang agung ini dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis yang atau oleh hadis-hadis yang sahih yang akan disebutkan dengan perincian yang sangat bagus. Wa tubayyinu atamma bayan, dan dengan penjelasan yang sangat sempurna. Hadis yang pertama, as-saumu junnah. Puasa adalah tameng, tameng penghalang. Penghalang dari apa? Dari syahwat yang diharamkan, ya, dari neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ishtadda alaihi syahwatun nikah wa lam yastati'iz zawaja bisiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan barang siapa yang telah kuat atasnya syahwatnya untuk menikah dan tidak sanggup untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya puasa menjaga, ya, menjaga dari syahwat yang diharamkan, dan menjaga syahwat tersebut tetap terkontrol sehingga tidak melakukan dosa dengan syahwat tersebut. Wa ja'alahu wija'an li hadhihi syahwah, dan Allah telah menjadikan puasa sebagai wija, yaitu pengebiri atas syahwat tersebut. Pengebiri atas syahwat tersebut. Li'annahu yahbisu huwal a'dha, karena dia menahan,
kekuatan anggota-anggota tubuh anistirsaliha untuk melancarkannya. Wa yusakkinu kulla udwin minha dan menenangkan setiap anggota tubuh dari wa kulla quwwatin jimahiha wa yuljimuha bilijamihi dan setiap kekuatan anjimahiha wa yuljimuha bilijamihi dan mengekang setiap kekuatan dari untuk mengeluarkannya dan mengekangnya dengan tali kekangan, yaitu puasa tersebut mengekang syahwat tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, faqad thabata anna lahu ta'siran ajiban ala hifdzil jawarih adh-dhahirati wal quwal batin. Maka sungguh telah terbukti bahwa lahu ta'siran, bahwasanya berpuasa memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk menjaga anggota-anggota lahiriah dan kekuatan-kekuatan batin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan walihadza kulluhu qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk al-ba'ah. Al-ba'ah artinya adalah menikah. Maka hendaklah ia al-ba'ah artinya adalah menahan al-ba'ah artinya adalah menafkahi lahir dan batin. Maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya al-ba'ah menikah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa untuknya sebagai benteng, yaitu pengebiri syahwatnya, sehingga tidak diletakkan dalam yang haram. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharif." Yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dengan puasa tersebut wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa membuat seseorang akhirnya jauh dari api neraka. Membuat seseorang akhirnya jauh dari api neraka. Dan jauhnya tersebut selama perjalanan 70 tahun. Entah perjalanan itu dengan terbangnya burung, atau naik onta, atau berjalan kaki, yang jelas semuanya jauh kalau 70 tahun perjalanan. Ini dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh penulis, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang ketiga, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu benteng atau tameng
seorang hamba menahan dirinya dari api neraka, membentengi dirinya dari api neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian dari sahabat Nabi Jabir radhiyallahu an dan juga Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, "Man shama yauman fi sabilillah, ja'alahu Allahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ardh." Barang siapa yang berpuasa suatu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan antara dia dengan api neraka sebuah parit sebagaimana antara langit dan bumi. Ini juga hadis menunjukkan bagaimana puasa pahalanya adalah menjauhkan dari api neraka, membentengi seseorang dari api neraka. Kemudian penulis mengatakan, "Waqad dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila anna al-ahadits al-anifata ja'at fi tibyani fadli as-siyam fil jihad wal qitali fi sabilillah. Wadh-dhahiru anna kulla as-shaumi idza kana khalisan liwajhi Allah wifqa ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi sabilillah." Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang tadi disebutkan adalah dalam rangka penjelasan keutamaan berpuasa saat berjihad di jalan Allah, saat berperang di jalan Allah. Dan pendapat yang jelas bahwa setiap puasa jika ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud penulis di sini adalah hadis-hadis yang berapa tadi kita sebutkan, ada satu, 2, 3, 4 hadis kita sebutkan tadi. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah keutamaan bagi siapa yang berpuasa saat dia berperang di jalan Allah. Maka kita katakan tidak, bagaimana dikuatkan oleh penulis, bahwa hadis tersebut umum. Ya, semua yang berpuasa maka dia disebut sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya puasanya ikhlas hanya karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu adalah keutamaan puasa yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Ya, keutamaan puasa yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian keutamaan puasa yang kedua, as-saumu yudkhilul jannah. Puasa memasukkan ke dalam surga. Penulis mengatakan, "Alimta ayyuhal 'abdut ta'i', waffaqakallahu li ta'ati." Engkau sudah mengetahui wahai hamba yang taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar engkau selalu taat kepadanya. Wa ayyadaka bi ruhin min, dan memberikan kekuatan kepadamu dengan ruh darinya. Anna as-sauma yuba'idu sahibahu minan nar. Bahwa puasa menjauhkan pelakunya dari neraka. Bahwa idzan yudnihi min habwat min hubuhati al-jannah. Maka dia kalau begitu dia mendekatkan, yaitu puasa mendekatkan dari surga. Ya, mendekatkan ke dalam surga. Kalau seandainya puasa menjauhkan dari neraka, maka otomatis mendekatkan ke dalam surga. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil. Dalil yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan hadisnya sahih. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin udkhilu bihil jannah. Qala 'alaika bis-shaum fa inna la mithla lahu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjuki aku sebuah amalan yang memasukkanku dengannya ke dalam surga."
yang memasukkanku dengannya ke dalam surga, yang aku masuk dengannya ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau berpuasa. Tidak ada pahala yang semisal dengan puasa. Saking besarnya. Ini hadis maksudnya adalah puasa salah satu penyebab yang menyebabkan seseorang dengan rahmat Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan puasa. Baik, keutamaan yang ketiga, keempat dan kelima. Penulis mengatakan, yuwaffas saimuna ujurahum bighairi hisab. Lis-saimi farhatan khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk. Yang artinya, orang-orang yang berpuasa diberikan secara sempurna pahala-pahala mereka tanpa batas. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh puasa. Hanya kita tuh semangat saat mau masuk bulan Ramadan. Bahkan kita sekarang baru pertengahan Rajab sudah memulai membicarakan Ramadan. Karena memang pahalanya besar. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa memiliki dua keutamaan. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Ya, nanti kita akan bahas. Kebahagiaan apa yang dimaksud. Yang kelima, baunya mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dibandingkan atau lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Baunya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Nah, ini nomor 3, 4, 5. Ya. Pahala yang berpuasa diberikan di hari kiamat tanpa batas. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan yang kedua, bahagia saat di akhirat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Baik. Ahibati, hafizakumullah taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini seluruhnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam." Setiap amalan anak Adam akan ia dapatkan pahalanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarkan pahala puasa tersebut. Maksud dari hadis ini adalah anak Adam kita semua ketika kita beramal maka ukuran pahala dari amalan kita sudah diketahui. Seperti baca Quran, orang yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala dari baca Al-Quran tersebut, satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Kemudian orang yang bersedekah, satu sedekahnya diganjar 10. Kemudian diganjar dengan 7, dilipatkan menjadi 100, dilipatkan ya beratus-ratus. Artinya setiap amalan anak Adam ada pahala yang sudah ditentukan kecuali puasa. Puasa Allah mengatakan puasa itu milikku karena keagungan ibadah puasa dan aku yang akan mengganjar pahala puasa tersebut. Menunjukkan bahwa pahala puasa tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena di dalam puasa orang yang berpuasa itu dia orang yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa itu adalah orang yang ikhlas hanya kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa as-siyam la yaktubuhu malaikatul hafazah. Puasa tidak ditulis oleh para malaikat yang menjaga di sebelah kanan, sebelah kiri. Karena tidak ada yang tahu dari amalan orang yang berpuasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa tersebut adalah bentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan Rasul SAW melanjutkan sabdanya, wasiyamu jun. Puasa itu benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Dan jika pada hari puasa salah seorang dari kalian, maka janganlah ia berbuat rafath. Rafath artinya adalah jima' atau seluruh yang menunjukkan kepada syahwat kepada perempuan. Artinya berkata-kata kotor, keji, porno. Orang yang berpuasa pada hari puasanya dia tidak berkata-kata itu, tidak juga berbuat jima dan syahwat-syahwat saat berpuasa. Ya. Wala yaskhab, dan tidak mengangkat suara, bertengkar sambil mengangkat suara. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, falyaqul inni mru'un shaim. Maka hendaklah dia mengatakan, aku orang yang berpuasa. Aku orang yang sedang berpuasa. Nah, di sini ada penjelasan dari para ulama rahimahumullah. Di dalam catatan kaki disebutkan bi kalamin masmu' liyan jaziras syatimul wal muqatil. Ketika ada orang mengajak bertengkar, maka dia mengatakan, saya seorang yang sedang berpuasa. Kata Syekh di dalam catatan kakinya, ini diucapkan dengan ucapan yang didengar agar yang mencaci, yang mengajak bertengkar terdiam ataupun diperingatkan akan hal ini. Ini pendapat yang pertama, yaitu mengucapkan dengan suara yang keras agar lawan bertengkar tersebut takut, kemudian lawan bertengkar tersebut akhirnya diam dan tidak melanjutkan ingin bertengkar lagi. Wa qila fi nafsihi liyamna'aha minal musyatamah wal muqatalah. Yang artinya ada yang mengatakan bahwa orang yang diajak bertengkar, yang diajak saling umpat mengumpat, maka dia mengucapkan itu dalam dirinya agar ucapan tersebut menahan dirinya dari saling mencela, saling berkelahi. Wal awwalu arjahu wa awdah, kata Syekh. Pendapat yang pertama itu lebih kuat dan lebih jelas. Li'annal qaulal mutlaqa la yakunu illa bil lisan. Karena yang namanya ucapan secara mutlak itu tidak terjadi kecuali dengan lisan. Sedangkan di dalam hadis seperti itu. Ya, sedangkan di dalam hadis seperti itu disebutkan bahwa hendaklah ia mengucapkan, saya seorang yang sedang berpuasa. Wa amma fin nafs wa amma ma fin nafs fa muqayyad kaqoulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Abu Hurairah, innallaha tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bih au ta'mal bih. Adapun kalau seandainya itu maksudnya adalah ucapan di dalam hati, maka dia terbatas sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang terbesit di dalam dirinya selama ia belum berbicara atau belum mengamalkannya. Ya, ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi yang benar adalah ketika ada orang yang mengucapkan atau mengajak bertengkar saat kita sedang berpuasa,
maka ucapkanlah inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, kemudian penulis menyebutkan hadis lanjutannya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan. Sungguh khaluf, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Kemudian lanjutan hadisnya, dan orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan yang ia sangat berbahagia dengannya. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Jika dia berbuka puasa, dia senang karena akhirnya bisa makan, bisa minum. Dan jika dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu saat hari kiamat, maka dia bergembira, senang dengan pahala puasa yang dia dapatkan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli. Dan di dalam riwayat Bukhari, kenapa puasa tersebut memiliki keutamaan yang sangat tinggi? Puasa adalah milik Allah, Allah yang akan mengganjarnya. Dan kita tahu Allah Maha Pemurah, Allah Maha Luas rahmatnya. Ketika Allah menjanjikan Allah yang akan mengganjarnya, maka pahalanya tanpa batas. Salah satu sebabnya adalah karena ikhlas. Disebutkan dalam riwayat Bukhari ini. Karena ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karenaku. Ya, meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karenaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan mengganjarnya. Dan setiap satu amal baik dilipatkan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Nah, kemudian penulis mengatakan wa fi riwayatin li muslimin kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Qala Allah Ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli wa lis-sha'imi farhatan farhatun 'inda fitri farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu fa min sha'imi 'inda Allah atyabu min rihil misk. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Pelipatannya sudah ada hitungannya. Satu amal baik akan dilipatkan menjadi 10 pahala. Kemudian dilipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Nah, ini termasuk daripada keutamaan berpuasa. Nah, lanjutnya setelahnya sama dengan yang tadi, hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa puasa keutamaannya yang ketiga adalah pahala puasa tanpa batas. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Dan yang kelima yaitu bau mulut, khulufu famis shaim. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misk. Nah, kita lanjut yang keenam. Yang keenam, keutamaan dari puasa, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima. Puasa dan bacaan Al-Qur'an akan memberikan syafaat untuk pelakunya. Orang yang berpuasa akan diberikan syafaat oleh puasanya. Orang yang ahli baca Al-Qur'an akan diberikan syafaat oleh bacaan Al-Qur'annya. Ini menunjukkan bahwasanya puasa, keutamaan puasa itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasanya. Apa maksudnya memberikan syafaat? Yaitu nanti di hari kiamat, orang yang berpuasa tersebut akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Orang yang berpuasa tersebut akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma.
Lihat hadisnya, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an akan kedua-duanya memberi syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah, fasyaffi'ni fihi. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku larang ia untuk makan dan syahwat, maka ampunilah ia. Di syafaat itu maksudnya adalah puasa datang kepada Allah agar orang yang berpuasa diampuni dosanya. Itu namanya syafaat puasa. Syafaat Quran bagaimana? Bacaan Al-Qur'annya akan datang kepada Allah, maka meminta ampunan untuk orang yang membacanya. Nah, itu yang keenam. Ya, itu yang keenam dari keutamaan berpuasa. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yanfaridu bihi as-siyam min fadaila anna Allah ja'alahu min kaffarati hilaqir ra's fil ihram li'udhrin min maradin aw adhan fi ra's aw 'adamil qudrah 'ala al-huda wa qatlil mu'ahad khata'an wajib wa hinthul yamin wa qatdus sayd fil ihram wadh-dhihar tajidu dzalika mubayyinan fil ayatil atiyah. Yang artinya puasa keutamaannya juga adalah bisa menjadi kafarat, penebus atas kesalahan. Penulis mengatakan termasuk dari eh, keutamaan puasa secara kesendirian, artinya tidak diikuti oleh amal ibadah lainnya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa tersebut sebagai kafarat, penebus atas memotong rambut saat berihram. Baik karena ada uzur atau sakit atau gangguan di kepala, atau tidak sanggup atas membayar hadi, hewan hadi, maka dia berpuasa. Atau karena membunuh orang yang dalam perjanjian aman karena kekeliruan, tidak sengaja. Atau juga puasa bisa membayar kafarat orang yang melanggar sumpah. Kafarat orang yang melanggar sumpah. Atau bisa juga puasa eh, digunakan untuk membayar kafarat orang yang berburu binatang buruan saat berihram. Atau puasa bisa juga digunakan sebagai kafarat bagi siapa suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau adalah seperti punggung ibuku. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan puasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu bisa menjadi kafarat untuk beberapa perbuatan. Dan dalil-dalil disebutkan oleh penulis, banyak di sini dalil-dalilnya, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 196, kemudian surat An-Nisa ayat 92, kemudian surat Al-Maidah ayat 89, kemudian surat Al-Maidah ayat 95, kemudian surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Ya, ayat 3 sampai 4. Itu dalil-dalil bahwasanya puasa bisa menjadi kafarat bagi orang yang menggundur rambutnya saat berihram, baik karena uzur sakit atau karena ada gangguan di kepalanya, atau orang yang tidak sanggup untuk membayar hadyu, hewan hadyu, ya, atau untuk kafarat karena membunuh orang yang dalam perjanjian aman dengan tidak sengaja, atau digunakan untuk kafarat orang yang melanggar sumpahnya, atau digunakan untuk kafarat orang yang berburu saat berihram. Karena orang yang berburu saat berihram dia harus bayar kafarat. Atau bisa dijadikan kafarat saat orang yang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ini semua bisa dibayar dengan puasa sebagai penebusnya. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika yashtaritu as-siyam was-sadaqatu fi takfiri
fitnatir rajuli fi malihi wa ahlihi wa jarihi. Demikian pula bersyarikat puasa dan sedekah dalam menghapuskan dosa seseorang, baik itu dalam hartanya, keluarganya, ataupun tetangganya. Kemudian penulis mengatakan wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi fatukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Yang artinya ini adalah dalil yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, eh, ujian seseorang di dalam perihal keluarganya, hartanya, dan tetangganya. Ujian yang menyebabkan dia berdosa. Karena keluarga, anak istri menyebabkan dia berdosa. Karena harta menyebabkan dia berdosa. Karena tetangga menyebabkan dia berdosa. Ini tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Ini bisa dihapuskan dengan pahala sholat, puasa, dan sedekah. Pahala sholat, puasa, dan sedekah. Kemudian yang ke-8, keutamaan dari keutamaan berpuasa adalah ar-rayyan lis-shaimin. Pintu surga Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu surga Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Penulis membawakan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di dalam surga terdapat sebuah pintu dinamakan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut seorang pun selain orang-orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliq. Kalau seandainya sudah mereka masuk maka akan ditutup pintunya. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Kalau seandainya akhir ahli puasa masuk ke dalam pintu tersebut, maka pintunya akan ditutup. Waman dakhala syarib, waman syariba lam yadhma abada. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka niscaya dia akan meminum. Dan siapa yang meminum, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Nah, itulah keutamaan-keutamaan puasa sebagai bab yang pertama yang dibawakan di dalam kitab Sifatul Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara Akhi Ari hafizahullah taala. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat, bimbingan, serta pelajaran yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita dan dimudahkan di dalam mengamalkannya, khususnya nanti dalam rangka kita memasuki bulan suci Ramadan. Ikhwatal Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Kami tunggu pertanyaannya di layanan telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dengan Dodi Saputra dari Rokan Hulu. Bapak diperkeras suaranya ya Pak. Silakan Pak pertanyaannya. Dari Rokan Hulu, Dodi Saputra. Ya, silakan. Mau bertanya ini tentang apa di daerah saya ada kalau anak baru lahir, kalau anak laki-laki diazankan, kalau anak perempuan diikomatkan, itu gimana itu? Apa itu Pak hukumnya? Nah, iya. Ah, Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami mohon maaf kepada Ustadz, pertanyaannya jauh dari pembahasan kita. Kalau mau dijawab silakan. Fadhal Ustadz. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir tidak lepas di dalam
sanad rawi hadis tersebut dari kelemahan. Maka barang siapa dari para ulama yang mengamalkan hadis tersebut, maka mereka adalah para ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis-hadis lemah di dalam permasalahan fadhailul a'mal, di dalam permasalahan fadhailul a'mal. Tetapi kalau dilihat dari hadis-hadisnya, maka dia adalah hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Di antara hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari Abu Rafi'. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salah." Dari Abu Rafi', beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah dengan mengumandangkan azan seperti azan solat maksudnya ya. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan di dalam hadis ini ada seorang rawi yaitu Asim bin Ubaidillah, dan seluruh jalan-jalannya berkumpul kepada Asim bin Ubaidillah, dan dia adalah seorang yang rawi yang lemah, dhaif, rawi yang lemah, Asim bin Ubaidillah. Kemudian riwayat yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulid fa adzana fi udhunihi yumna wa aqama fi udhunihi yusra. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadzankan di telinga Al Hasan bin Ali saat ia dilahirkan, hari ia dilahirkan. Maka beliau mengadzankan di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dan hadis ini adalah hadis yang palsu karena di dalamnya terdapat seorang rawi, Al-Hasan bin Amr bin Saif. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tarikhul Kabir mengatakan rawi ini adalah kadzab, yaitu tukang dusta. Dan apabila seorang rawi tukang dusta, maka dia adalah seorang yang hadisnya palsu. Dan di dalamnya juga ada seorang rawi Muhammad bin Yunus Al-Kadimi atau Al-Kudaimi, dan dia termasuk daripada seorang rawi yang disangka berdusta oleh Imam Abu Dawud, Imam Ad-Daruqutni. Dan begitu juga apabila di dalam hadis ada seorang yang muttahamun bil kadzib, disangka, dituduh berdusta, maka hadisnya juga palsu. Di dalamnya juga ada seorang perawi yang bernama Al-Qasim bin Mutayyab, dan dia adalah rawi yang lemah. Ini menunjukkan hadisnya adalah hadis palsu. Riwayat yang ketiga dari Talhah bin Ubaidillah dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurrahu sibyan. Barang siapa yang dilahirkan anak untuknya lalu ia mengadzankan di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya, maka tidak akan membahayakan oleh Sibyan. Sibyan yaitu nama setan, ya, tidak membahayakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Abu Ya'la, dan hadisnya palsu karena di dalamnya terdapat Yahya bin Al-Ala, dan Imam Ahmad mengatakan kadzab yadha'ul hadis. Yahya bin Ala seorang tukang dusta, suka memalsukan hadis. Imam Ad-Daruqutni mengatakan matruk. Yahya bin Al-Ala adalah seorang perawi yang matruk. Dan di dalamnya terdapat seorang rawi Marwan bin Salim. Dan Marwan bin Salim disebutkan oleh Abu Arubah Al-Harrani bahwa yada'ul hadis. Bahwa Marwan bin Salim seorang yang suka memalsukan hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan mungkarul hadis. Bahwa Marwan bin Salim adalah seorang yang mungkar hadisnya,
yaitu suka menyelisih hadis-hadis yang sahih padahal dia lemah. Kemudian Imam Ad-Daruqutni mengatakan Marwan bin Salim adalah seorang yang matruk. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisnya adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Kemudian juga ada hadis yang lain bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari cerita Ummul Fadl binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Intinya seperti itu, bahwasanya diadzankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, dan hadis ini lemah sekali karena di dalamnya Ahmad bin Rushd bin Khaitham, karena dia lemah ya. Waqad utuhima bihadzal hadis. Kata Al-Haythami, orang ini sudah dituduh berdusta dengan hadis ini. Jadi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagian ulama yang membolehkan mengamalkan hadis ini adalah karena mereka berpendapat boleh mengamalkan hadis lemah di dalam fadailul a'mal. Tetapi asal hukumnya hadisnya lemah, bahkan hadis lemah ada palsu. Wallahu alam. Naam. Jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah menjawab pertanyaan Bapak khususnya yang tadi bertanya. Dan kita semua yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Kami akan beralih ke pesan singkat dari Abdullah di Jelengsi yang bertanya, Ustadz, saya memiliki orang tua yang semangat sekali untuk beramal soleh, khususnya dengan puasa-puasa sunnah. Dalam rangka juga mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan ini memperbanyak puasa. Akan tetapi orang tua saya ini sudah tua dan terkadang sakit. Kalau disuruh berbuka tidak mau. Padahal dia minta dikerik, minta dipijit, katanya nanti juga sehat juga. Nah, bagaimana menasihatin orang tua agar tidak berlebihan di dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah bahwa dijelaskan kepada orang tua ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Islam amalannya dibangun di atas kemudahan, dan Islam tidak mempersulit untuk beramal ibadah. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian membinasakan diri kalian dengan tangan-tangan kalian. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 195. Begitu juga dijelaskan kepada bapak ataupun keluarga agar mengerjakan agama Islam sesuai dengan kemampuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Bahwa Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama kesulitan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kalian kemudahan, untuk kalian kemudahan, dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas kemudahan. Apabila orang yang berpuasa, kemudian dia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh untuk dia berbuka. Ya, boleh untuk berbuka, tidak berpuasa. Diperbolehkan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la dharara wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Maka dijelaskan akan hal itu. Dan apabila seseorang tidak berpuasa, maka dia bisa mengqadhanya di lain hari kalau seandainya dia sanggup, atau dia bisa membayar fidyah, dan semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian.
Dan siapa yang biasa berpuasa, kemudian dia tidak sanggup untuk berpuasa karena ada uzur syar'i, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia saat tidak mendapatkan uzur syar'i, saat dia berpuasa secara lengkap. Wallahu a'lam. Nah, Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari Bapak Sarna di Pandeglang, bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara berpuasa 3 hari di setiap bulannya? Apakah setiap hari berturut-turut atau bagaimana? Dan apakah ada hadis dari Rasulullah tentang dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Rajab? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun berpuasa 3 hari di setiap bulannya ini sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ausani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Kekasihku mewasiatkan kepadaku, maksudnya Rasulullah SAW, dengan 3 perkara. Aku tidak akan tinggalkan 3 perkara tersebut sampai aku mati. Saumu salasati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wa salatid duha, wa salatud duha, dan mengerjakan salat duha, wa naumun ala witr, dan tidur di atas salat witir. Artinya sebelum tidur untuk salat witir dulu. Kemudian juga ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Mu'adzah Al-Adawiyah bahwa beliau bertanya kepada Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, akan Rasulullah SAW yasumu min kulli syahr 3 ayyam. Apakah Rasulullah SAW pernah berpuasa atau sering berpuasa di setiap bulannya 3 hari? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Na'am, iya." Iya. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk berpuasa di setiap bulannya 3 hari. Faqultu laha min ayyi ayyami syahr kana yasum. Uh, aku lalu bertanya kepada Aisyah, dari hari-hari apa di bulan tersebut beliau berpuasa? Dari hari-hari apa di bulan tersebut beliau berpuasa? Lihat jawaban Aisyah. Lam yakun yubali min ayyi ayyami syahr yasum. Beliau tidak pernah memperhatikan hari-hari apa di bulan tersebut dia berpuasa. Artinya seseorang boleh saja dia berpuasa di awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari, boleh saja. Ya, atau di awal bulan 1 hari, pertengahan bulan 1 hari, akhir bulan 1 hari, boleh saja. Ya, tidak ada ketentuan macam-macam. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr siyamud dahr." Berpuasa 3 hari di setiap bulan itu berpuasa seperti berpuasa selama setahun. Wa ayyamul bid sabihatu thalathata thalatha asyrah wa arba'a asyrah wa khamsa asyrah. Dan berpuasa pada hari-hari putih 13, 14, 15. Nah, siapa yang ingin mengamalkan puasa 3 hari bersamaan dengan puasa 13, 14, 15 sudah mencukupi. Atau dia ingin berpuasa 3 hari di awal bulan 3 hari, atau di pertengahan bulan 3 hari, atau di akhir bulan 3 hari. Atau dia berpuasa 1 hari awal bulan, 1 hari tengah bulan, 1 hari akhir bulan, tidak mengapa. Ini semua diperbolehkan. Maka berpuasa ya 3 hari di setiap bulan perkaranya itu luas, tidak usah dipersempit, ya, tidak usah dipersempit. Meskipun berdasarkan hadis-hadis tadi lebih utama dia berpuasa 3 hari tersebut, tanggal 13, 14, 15. Tetapi tidak mengapa dia untuk berpuasa di setiap bulan, terserah dia. Ini tidak mengapa. Kemudian adakah anjuran berpuasa di bulan Rajab? Secara khusus tidak ada. Berpuasa di bulan Rajab, hadisnya secara khusus tidak ada, ya. Tetapi jika orang merupakan kebiasaan dia untuk berpuasa Senin Kemis, 13, 14, 15, ya, maka tidak mengapa dia berpuasa karena itu sudah merupakan kebiasaannya. Adapun
berpuasa secara khusus, mengharap pahala secara khusus, maka ini belum ada dalil yang kuat, bahkan hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah, bahkan palsu tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Bapak Joko di Jatisari, Jati Asih yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apakah pahala puasa sholat sunnah itu sama dengan pahala puasa wajib? Karena dalam puasa wajib hanya Allah yang membalasnya dan mengetahuinya. Mohon penjelasannya Ustaz. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah setiap puasa, jadi hadis yang disebutkan tadi, kullu amal ibni Adam yudha'af illa siyam fa innahu li wa ana jazibih, yada'u syahwatahu wa ta'amu wa syarabuhu min ajri. Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Artinya selain puasa. Kita tahu batasan-batasan pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali puasa. Puasa kita tidak tahu. Karena puasa itu milik Allah dan Allah yang akan mengganjarnya. Maka berdasarkan hadis ini, pahala puasa tidak ada yang mengetahuinya. Dan hadis ini umum menunjukkan pahala puasa wajib dan pahala puasa sunnah. Karena lafalnya umum, lafadznya umum. Tidak ada pembatasan apakah itu puasa wajib ataukah puasa sunnah. Setiap puasa, baik wajib ataupun sunnah, maka pahalanya tanpa batas. Allahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami mohon maaf Ustadz karena terbatasnya waktu. Setelah ini kami akan ada acara yang lain yang kami nyusul segera. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadl ya Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin mengingatkan bahwasanya jangan lupa jadwal kita setiap Rabu pagi membaca kitab Sifatu Shaumin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Fadilatul Syekh, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan ini semua adalah untuk persiapan kita dan juga penghormatan kita mau memasuki Ramadan Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, semoga kita disampaikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan Mubarak 1442 Hijriah ini, dan akhirnya kita bisa beramal, berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.